Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang soleh dan solehah? Masih semangat belajar kan? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa Ananda. Semoga pelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan memudahkan Allah dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas pelajaran 4, yaitu perilaku terpuji. Sebelumnya kita sudah belajar subpelajaran A, kerjasama, dan hari ini kita lanjut ke subpelajaran B, tolong menolong. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau penderitaan atau kesulitan orang lain. Sikap tolong menolong harus sesuai dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan kita dilarang tolong menolong dalam hal dosa atau permusuhan. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak boleh pamrih atau mengharap imbalan. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, maka kita harus menolongnya. Dan jika ada orang lain meminta tolong, kita juga harus menolongnya. Mengapa? Karena memberi bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Dan nantinya kita juga insya Allah akan ditolong ketika membutuhkan pertolongan. Dan jangan lupa setelah kita ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih Ananda. Itu sebagai penghargaan yang kita berikan kepada orang yang telah menolong kita. Sikap tolong menolong dapat kita lakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh tolong menolong di lingkungan keluarga seperti membantu ibu memasak, menjemur pakaian, atau pekerjaan rumah lainnya. Bisa juga dengan membantu ayah membersihkan halaman rumah atau membimbing adik belajar. Contoh tolong menolong di lingkungan sekolah yaitu membantu teman yang kesulitan belajar, meminjami teman yang tidak memiliki alat tulis, mengantar teman yang sedang sakit ke UKS, dan menolong teman yang terjatuh. Contoh tolong menolong di lingkungan masyarakat yaitu membantu mendorong mobil yang mogok, menjenguk tetangga yang sedang sakit, memberi makan kepada fakir miskin, membantu orang menyeberang jalan, memberi uang kepada pengemis, dan menyantuni anak yatim. Dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita harus saling tolong-menolong karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam membantu tidak harus berupa harta Ananda, tetapi bisa juga dengan tenaga dan waktu. Kemudian kita lanjutkan manfaat tolong-menolong. Apa sih manfaat tolong-menolong? Tentu saja selain mendapat pahala, yang pertama manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan banyak teman. Tentu saja ya, ketika kita menolong orang lain, maka orang lain akan senang kepada kita dan kita akan mendapatkan banyak teman. Kemudian yang kedua adalah kita dapat meringankan beban orang lain. Yang ketiga, manfaat dari tolong-menolong adalah menciptakan kerukunan antara sesama. Jadi, kita dan orang lain akan rukun karena kita saling menyebarkan kebaikan dengan tolong-menolong. Yang keempat, pekerjaan yang berat menjadi ringan
Tentu saja ya, jika kita ditolong orang lain atau menolong orang lain, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan. Kemudian yang kelima, dengan tolong menolong insya Allah kita juga akan mendapatkan pertolongan ketika kita kesulitan. Ananda, dari penjelasan yang kita simak tadi, maka sikap yang harus kita miliki adalah aku harus membantu dan menolong orang lain. Jika ada orang menolongku, aku akan berterima kasih kepadanya. Aku siap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan. Aku mengharap ridho Allah ketika menolong. Nah, Ananda, demikian pelajaran kita hari ini. Dan ingat untuk selalu tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.